Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Ada konten pendidikan, ada konten musik. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais. Sampai gerak. Gerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edilais Channel Books and Education. Oke, sobat Laister semuanya. Kebetulan hari ini sangat panas sekali ya. Barusan saya udah habis dari silaturahmi saudara-saudara. Jadi sekalian aja buat tayangan video. Oke, seperti yang udah saya janjikan kemarin, saya akan membahas tentang publishing service ya. Nah, kira-kira apa itu publishing service? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Edilais Channel. Oke, sobat Laister, langsung aja kita tanpa basa-basi kita akan bahas tentang apa itu publishing service. Jadi sesuai dengan namanya, kalau publishing service itu artinya publishing penerbit, service itu artinya layanan. Jadi kalau diartikan secara sederhana, publishing service itu yaitu layanan penerbitan atau bisa dibilang jasa penerbitan. Nah, kira-kira apa pengertian yang lebih spesifik tentang publishing service ya, yang menurut yang saya ketahui dan saya alami, jadi publishing service itu artinya bisa dibilang pihak ketiga ya, pihak ketiga yang diberikan tugas atau di hire oleh penerbit untuk kemudian diberi tugas menyelesaikan tentang tugas-tugas penerbitan, dalam hal ini tentang perbukuan ya. Jadi catat, jadi pihak ketiga yang di hire artinya yang dibayar oleh penerbit untuk membantu proses penerbitan ya. Nah, jadi mereka dibayar. Tentang layanan penerbitan itu sendiri, layanan dari publishing service ini ada yang komplit ya, ada yang memang tidak komplit. Artinya yang komplit itu dia layanannya mulai dari awal sampai nanti proses naik cetak ya. Dari awal itu artinya berupa naskah sampai dia berupa dummy untuk diserahkan ke percetakan, yang selanjutnya nanti dicetak menjadi buku. Jadi kalau dijelaskan secara rinci, jadi dari layanan publishing service yang komplit itu dari mulai naskah, terus ada layanan editornya, ngeditnya, ada layanan ilustrasinya, ada juga layanan korektornya atau proofreadernya, terus ada juga layanan desain covernya, terus ada juga layanan tentang mengenai bisa dibilang untuk expose bukunya sendiri ya. Jadi pokoknya komplit sampai akhirnya dia menyerahkan soft copy untuk selanjutnya diserahkan ke percetakan untuk naik cetak. Nah, sedangkan yang kedua, yang layanan tidak komplit itu biasanya dia hanya memuat layanan bisa naskah saja, atau bisa berupa naskah sama editing, atau bisa juga hanya dia menyediakan layanan untuk ilustrasi. Jadi dia hanya melayani penerbitan untuk memenuhi kebutuhan ilustrasi. Jadi manfaatnya ya, jadi manfaatnya publishing service itu buat penerbitan, biasanya dia bisa membantu proses penerbitan buku dengan cepat ya, karena logikanya jadi gini, kalau
penerbitan meng-hire pihak ketiga, berarti penerbitan itu sangat butuh sekali, atau dalam tanda kutip mereka sedang mengejar proyek ya, untuk diadakan proyek sehingga membutuhkan bantuan pihak ketiga, atau bisa jadi memang pekerjaan di dalam, jadi pekerjaan internal itu memang relatif cukup overload ya, jadi sehingga akhirnya membutuhkan pihak ketiga, dalam hal ini publishing service. Nah, kira-kira begitu. Sifatnya sendiri, sifat kerjasama dengan penerbit itu ya biasanya sih sifatnya kemitraan ya. Dalam hal ini penerbit menjalin kemitraan dengan publishing service, ada yang waktunya relatif permanen atau berkesinambungan, ada juga yang hanya untuk momen-momen tertentu atau kondisional ya. Biasanya kalau yang bersifat kontinu atau berkesinambungan itu, kalau misalnya penerbit dia udah mempunyai agenda tersendiri ya, seperti dia ikutan proyek penilaian buku misalnya, atau dia ikutan pengadaan buku untuk ke daerah atau kemanapun, nah, sehingga dia membutuhkan banyak tenaga untuk memproduksi naskah ya. Nah, jadi seperti itu mungkin kira-kira hubungan kerjasama antara penerbit dengan publishing service. Caranya sendiri untuk menjalin kemitraan dengan penerbit ya relatif nggak susah banget ya. Jadi tinggal kita ngajuin proposal aja, buat proposal, buat company profile, nanti di sana cantumin aja visi misi dari publishing service itu apa, terus layanannya seperti apa, apakah dia layanannya komplit dari A sampai Z atau hanya sebagian saja, terus kelebihan dari publishing service itu sendiri apa, terus mungkin apalagi ya, jaminan apa yang diberikan kepada penerbit, misalnya garansi. Nah seperti itu. Kalian tinggal kalau berminat tinggal kirimkan ya proposal tadi yang isinya yang sudah saya jelaskan tadi kurang lebih. Bisnis tentang publishing service juga lumayan cukup menggiurkan juga ya, apalagi tahun-tahun yang dulu ya. Saya sendiri kan pernah membuat publishing service ya, maksudnya pernah mendirikan publishing service sama teman juga ya pada tahun kira-kira 2009 sama 2010, di mana waktu itu memang banyak proyek ya dari pemerintah sehingga membutuh penerbit. Waktu itu sangat kalang kabut ya, mereka butuh tenaga luar untuk membantu proses penerbitan bukunya. Nah saat itu memang relatif saat yang ya lumayan lah untuk untuk menimbun pundi-pundi rupiah waktu itu. Jadi lumayan sangat menggiurkan pada waktu. Ya sekarang pun ya relatif ya cukup lumayan lah. Mungkin karena sekarang sedang pandemi ya, jadi orderan dari penerbit juga untuk ke pihak ketiga publishing service memang sekarang ini memang sedang merosot sih. Terakhir paling saran saya buat rekan-rekan yang misalnya berminat atau punya tim untuk membuat publishing service, ya saran saya tetap konsisten ya. Apapun kondisinya harus tetap konsisten. Terus dia punya tim yang solid ya. Jadi jangan sampai maksudnya antar di internal sendiri banyak clash atau gimana, banyak gesekan ya. Jadi yang utama memang harus solid, dua harus konsisten apapun ya, dalam keadaan apapun dia harus bekerja secara teamwork ya. Jadi nggak bisa mandiri ya, karena semuanya kan menjadi satu kesatuan nih dalam publishing service itu. Jadi gak bisa saling individualistis, artinya harus saling menerapkan gotong royong dan kebersamaan ya. Jadi satu
satu misalnya ada yang sakit, ya otomatis akan merembet ke semuanya pekerjaan. Satu ada yang misalnya lelet, ya bisa kerembet juga nanti ke bagian yang lain. Nah, imbasnya yang jelas nanti akan mempengaruhi kepada finansial sih. Misalnya alur pembayaran dari penerbit nanti mungkin akan terhambat karena misalnya ada salah satu yang macet. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin mungkin 3 itu saja sih yang intinya sih. Yang pertama tadi harus konsisten dengan visi dan misi dari publishing service. Yang kedua harus solid internal, baik internal secara internal maupun secara eksternal. Terus yang ketiga tadi harus saling bekerja sama. Jadi dia tidak individualistis. Oke. Aduh, panas. Oke, Sobat Laser, mungkin itu saja gambaran tentang publishing service yang bisa saya bagikan buat Sobat Laser semuanya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat Sobat Laser semuanya. Dan jangan lupa, pokoknya saksikan terus informasi-informasi tentang penerbitan hanya di Edilis Channel. Nonton terus YouTube Edilis Channel. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, komen.